Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana sejumlah rumah warga ludes terbakar di Palmerah, Jakarta Barat Senin dini hari. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api melahap sedikitnya 3 rumah warga di Jalan Kemanggisan Ilir Raya, Palmerah, Jakarta Barat Senin dini hari. Warga sekitar pun panik, berhamburan keluar rumah saat melihat kebakaran semakin besar. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar tak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena jauhnya sumber air. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Jadi total untuk ini berapa rumah, Pak? Ada 3. 3 ya? Ada penghuninya juga. Gimana? Ada penghuninya juga. Ya, penghuninya ada, cuma penghuninya udah keluar. Selamat semua nih. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Iya, nggak tahu ini, Pak. Pemirsa, aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu ricuh saat mahasiswa berunjuk rasa ke ruang rapat paripurna. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan pengesahan RUU perampasan aset. Aksi mahasiswa ricuh saat sejumlah massa berusaha menerobos pagar dan masuk ke dalam ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Mahasiswa terus menerobos blokade dan polisi berusaha membubarkan massa dengan semprotan water cannon. Usai terjadi dorong-mendorong dengan polisi, sejumlah mahasiswa berhasil masuk ke ruang rapat paripurna lantai 2 sebelum akhirnya dipukul mundur oleh petugas. Ada beberapa poin yang disampaikan pada aksi mahasiswa yang mana salah satunya meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan juga mengesahkan RUU perampasan aset. Halang-halangi, Pak. Kami belum sampai ke titik aksi. Dan kami di sini aksi damai. Lihat di depan, apakah kami boleh masuk, Pak? Hari ini bersidang di dalam bersama Bapak. Kemarin sudah Mari kita masuk bersama. Polisi melakukan tindakan tegas dan mengamankan sejumlah mahasiswa yang anarkis dan dinilai menjadi provokator. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Sekelompok pemuda menyerang kawasan permukiman Kelurahan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka menembakkan petasan dan kembang api hingga membuat warga panik berhamburan keluar rumah. Ledakan petasan dan kembang api berulang kali terjadi di Gang Kober, Kelurahan Rawabunga, Jatinegara. Sekelompok pemuda mendatangi permukiman dan langsung menyalakan petasan dan kembang api mengarah ke tengah rumah warga. Akibat serangan ini, warga panik berhamburan keluar rumah. Menurut warga, serangan semacam ini adalah kedua kalinya. Penyebabnya belum diketahui. Nyerangnya dengan petasan. Petasan yang lebih intens. Kalau untuk serangan fisik, kayak mereka kurang. Mereka hanya bawa sajam, itu seperti curi, balok, bambu, balok. Tapi selebihnya nggak ada langsung kontak langsung, Pak. Nggak ada kontak langsung ya? Betul. Berarti memang diarahin gitu tadi petasannya ya? Main petasan, betul, Pak. Ya. Tidak terjadi bentrok fisik dalam serangan ini. Namun warga setempat khawatir petasan dan kembang api dapat menimbulkan kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. 15 orang tewas setelah sebuah truk syarat penumpang terjun ke sungai di Kabupaten Pelalawan, Riau. Korban diantaranya masih anak-anak hingga usia balita. Para korban menumpang truk untuk pergi ke pasar. Tim SAR gabungan dari BPBD Pelalawan dan Basarnas Riau berusaha keras mengevakuasi korban penumpang dan pengemudi truk yang terjun ke Sungai Segati di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Truk mengangkut buruh harian lepas PT Nusa Wana Raya menabrak besi pagar jembatan dan terjun ke sungai. Diduga sopir truk mengantuk. Truk berisi buruh harian lepas dan warga desa yang menumpang dengan tujuan ke pasar Desa Segati. Jumlah penumpang bersama sopir truk mencapai 32 orang, terdiri dari dewasa dan anak-anak. Dan mobil itu saya terkenal masuk ke dalam mobilnya, karena masuk airnya. Kami nggak tahu lagi di mana jalannya. Kejadiannya. Tapi mungkin kami cari jalan keluar di mana kami biar selamat. Tapi istri itu nggak bisa lagi bang karena airnya udah ke dalam. Berapa orang Pak keluarga kita yang di dalam mobil? Banyak tadi Pak, tapi yang berdapat kalau nggak salah 12 orang. 12 orang. Saudara semua ya Pak ya? Saudara semua. Amazelis Medrova menumpang truk bersama istri dan seorang anaknya yang masih berusia 7 tahun untuk ke pasar Desa Segati. Istri dan anaknya terjebak dalam bak truk tak tertolong saat truk tenggelam perlahan. Dari 32 orang yang menumpang truk naas tersebut, 15 orang tewas. Kapolda Riau yang mengawasi langsung proses evakuasi meminta perusahaan PT Nusa Wana Raya bertanggung jawab penuh. 9 yang kita duga masih berada di dalam, kita tidak tahu, kita berdoa masih ada yang hidup. Oleh karena itu semua kita jaga agar penyelamatan ini tuntas dan komprehensif. Menggunakan alat berat, badan truk berhasil diangkat ke darat. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Kecelakaan truk angkut kasur, kertas, serta sebuah minibus terjadi di tol Cipularang kilometer 91 Purwakarta, Jawa Barat. Ironisnya, sejumlah warga justru menjarah kasur-kasur yang berserakan di jalan, bukannya menolong 4 orang yang terluka akibat kecelakaan. Sejumlah warga menjarah kasur yang berserakan di pinggir jalan tol Cipularang kilometer 91,8 Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu lalu. Kilometer 91 ada kecelakaan. Peristiwa terjadi saat truk bermuatan kasur terlibat kecelakaan dengan truk angkut kertas dan 1 unit minibus. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka. Menindaklanjuti kejadian tersebut, aparat Polres Purwakarta mendatangi satu persatu rumah para pelaku penjarahan dan meminta kasur-kasur yang dijarah dikembalikan. Menurut polisi, ada 8 orang yang mengambil 11 kasur. Atas perbuatannya, para pelaku dikenai pasal pencurian. Kami minta maaf kepada pihak korban atas kejadian kemarin, kecelakaan di tol 91. Kami telah mengambil 4 buah kasur dan sekarang kami mengembalikannya kepada yang punya. Dan kami berjanji tidak akan mengulangi dengan kepala desa untuk menghimbau masyarakat yang mengambil kasur supaya mengembalikan. Karena tentunya sangat disayangkan dalam keadaan musibah kita masih mengambil keuntungan. Tetap kita akan melakukan upaya, apakah itu sifat administratif ataupun nanti tetap kita akan catat karena untuk sebagai efek jerah. Polisi juga masih menelusuri kemungkinan adanya penadah barang jarahan yang akan menjual kembali barang-barang jarahan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, waspadalah terhadap kosmetik ilegal yang dijual secara online. 2 pengedar kosmetik ilegal ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di Bekasi, Jawa Barat. Selama 1,5 tahun beroperasi, kedua tersangka meraup keuntungan hingga 1,5 miliar rupiah. Ratusan kosmetik ini disita tim unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dari kediaman 2 tersangka di Bekasi, Jawa Barat. Selain tidak memiliki izin edar BPOM, kosmetik ini juga tidak memiliki petunjuk penggunaan dan batas waktu pemakaian. Pengungkapan peredaran kosmetik ilegal ini berawal dari laporan warga yang mengalami iritasi pada kulit usai menggunakan kosmetik yang dibeli secara daring. Polisi kemudian berhasil menangkap 2 tersangka, Sidik berusia 35 tahun dan Rohyani 37 tahun saat hendak mengirim kosmetik ilegal ke pelanggan.
Kepada polisi, kedua tersangka mengaku membeli bahan baku kosmetik ilegal di pasar ASMK yang kemudian diracik dan dikemas tanpa memiliki latar belakang pendidikan memadai untuk pembuatan kosmetik. Pelaku sidik bahkan mengaku hanya mengandalkan pengetahuan yang ia peroleh saat bekerja di sebuah toko kosmetik sebelumnya. Selama 1,5 tahun beroperasi, para tersangka meraup keuntungan mencapai 1,5 miliar rupiah. Produk kosmetik didapatkan tersangka melalui beli online, pembelian toko online di ASMK Jawa Barat. Kemudian pelaku melakukan repacking atau dikemas sesuai botol dan kemasan. Untuk paket dijual mulai dari harga Rp55.000 hingga Rp65.000. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tentu ada efek sampingnya. Mungkin efek yang paling ringan adalah iritasi seperti kemerahan. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan dijerat Undang-Undang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kandungan berbahaya kosmetik ilegal bisa menyebabkan iritasi kulit, alergi, hingga cacat lahir pada janin. Jadi, bijaklah membeli produk kosmetik. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah petinggi PDI Perjuangan kembali menyambangi kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta. Namun para elit PDIP bungkam perihal materi pembahasan bersama Ibu Mega. Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno alias Sidul, tiba di kediaman Megawati Soekarno Putri pada pagi hari. Rano datang seorang diri dan langsung masuk ke rumah Mega tanpa menjawab pertanyaan awak media. Tak lama berselang, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyusul Rano masuk untuk bertemu Mega. Sejumlah kader PDIP lainnya yang datang kemarin diantaranya ada Ripka Ciptaning, Mindo Sianipar, dan Rudianto Chen juga kompak enggan berkomentar terkait pertemuannya dengan Mega. Pemirsa, hari keempat retret kepala daerah berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah kepala daerah kader PDIP yang sempat menunda kedatangannya atas instruksi Megawati Soekarno Putri akhirnya kompak bergabung. Sebelumnya Mega menginstruksikan kadernya untuk menunda ikut retret pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Di hari keempat retret kepala daerah berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya bergabung. Salah satu yang mencolok adalah kedatangan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung serta Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Sebelumnya, putra Pramono Anung yang kembali terpilih sebagai Bupati Kediri, Hanindito Himawan, lebih dulu tiba di Akademi Militer Magelang. Meski begitu, tidak ada satupun kader PDIP itu yang menjelaskan alasan mereka ikut retret di hari keempat. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait keikutsertaan dirinya di hari keempat retret kepala daerah. Kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepala daerah yang datang terlambat dan tidak menghadiri kelas retret minimal 90% akan mendapatkan sertifikat berbeda tanpa ada kata lulus. Yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan ya, acara pemerintah yang tadi sudah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya, ya, baik untuk kepentingan membangun integritas, leadership.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari. Instruksi itu dikeluarkan tepat sehari sebelum retret dimulai pada 20 Februari atau setelah KPK melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi resmi mengabulkan gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Serang yang membatalkan kemenangan istri Menteri Desa Yandri di pemilihan Bupati Serang. MK juga menginstruksikan KPU Kabupaten Serang untuk menyiapkan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi atau MK membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang pada 2024 lalu yang dimenangkan oleh Ratu Rahmatu Askiah yang juga merupakan istri dari Menteri Desa Yandri Susanto. Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat ada unsur keterlibatan struktur aparat pemerintahan di desa yang sangat berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Hal ini berimbas pada dukungan masif sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Gugatan perkara diajukan oleh rival pasangan nomor urut 2 Ratu Rahmatu Askiah, Muhammad Najib Hamas, yakni pasangan calon Bupati nomor urut 1 Andika Hazrumi Nanang Supriyatna. Pelanggaran terstruktur dinilai terjadi secara sistematis saat Yandri sebagai suami dari Ratu Rahmatu Askiah diduga secara terencana untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 dengan mengkonsolidasikan 277 kepala desa se-Kabupaten Serang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. AHY terpilih dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta pada Senin malam. Kongres ke-6 Partai Demokrat pada Senin malam digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Kongres dihadiri jajaran Dewan Pengurus Partai serta Majelis Tinggi Partai. Kongres kali ini menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. AHY terpilih secara aklamasi dan menjadi calon tunggal yang memenuhi syarat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Saya mendapatkan amanah untuk kembali melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat 5 tahun ke depan, masa bakti 2025-2030 secara aklamasi yang Sebelumnya AHY telah memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2020-2025. AHY terpilih setelah pertemuan dengan 38 Ketua DPD Partai Demokrat yang mendukung AHY kembali jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Selain AHY, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dari Jakarta, Sahreza Ade Supriyatna melaporkan. Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Bersama 3 tersangka lain, Arsin bin Asip diduga memalsukan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah Pagar Laut, Kabupaten Tangerang.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menahan Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asib. Penyidik juga menahan 3 tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Keempat tersangka diduga terlibat secara bersama-sama memalsukan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang dilakukan sejak tahun 2023. Dari hasil penyelidikan, para tersangka memalsukan 263 SHGB dan 17 sertifikat hak milik di kawasan perairan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka kasus korupsi PT Pertamina periode 2018-2023. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dilakukan para tersangka saat pemerintah mewajibkan menyerap minyak produksi dalam negeri. Perintah tersebut justru dimanfaatkan para pelaku dengan membeli minyak impor dengan harga jauh lebih tinggi. 7 orang tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, sementara 2 lainnya merupakan pihak swasta. Kasus ini bermula di periode tahun 2018 saat PT Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri. Peraturan tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mengambil keuntungan dengan melakukan persekongkolan yang membuat produksi minyak dalam negeri tidak terserap. Para pelaku berdalih minyak produksi dalam negeri tidak sesuai spesifikasi sehingga harus melakukan impor. Dampaknya harga jual minyak di masyarakat mahal dan pemerintah menanggung kerugian 193,7 triliun. Pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga melakukan impor produk kilang. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun. Mantan CEO PT Investri Radika Jaya alias Investri Adrian Gunadi yang menjadi buronan polisi terkait kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan terlihat menghadiri balap E1 Series di Doha, Qatar. Kehadiran Adrian Gunadi di area balap E1 di Qatar terlacak dari unggahan foto akun Instagram resmi CEO GTA International Investment Holding Amir Ali Salemizadeh. GTA International Investment Holding merupakan grup investasi finansial internasional yang berbasis di Qatar, sekaligus investor seri D pendanaan Investri. Pendanaan melalui Investri Singapura PTE Ltd yang diumumkan Adrian Gunadi pada Oktober 2023 senilai lebih dari 220 juta euro atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Adrian masuk DPO dalam kasus dugaan gagal bayar perusahaannya. Sempat beredar luas foto-foto Adrian Gunadi menghilang dari akun Amir Ali Salemizadeh. Badan Pengelola Investasi Danantara akhirnya diresmikan Presiden Prabowo di Istana Presiden Jakarta pada Senin siang. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani resmi menjadi bos Danantara. Tak hanya itu, ada nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang disebut akan masuk dalam tim Dewan Pengawas. Acara. Para jajaran menteri dan wakil menteri hingga staf sus Kabinet Merah Putih menghadiri peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran resmi BPI Danantara oleh Presiden Prabowo turut dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam peluncuran badan baru tersebut.
Presiden Prabowo bahkan menunjuk SBY dan Jokowi sebagai Dewan Penasihat Danantara. Sementara Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Pak Rosan benar Pak, Tony Blair jadi Dewan Pengawas untuk Danantara ya Pak? Iya, salah satunya. Pak, terima kasih Pak. Prabowo juga menunjuk 3 nakoda untuk mengisi jajaran direksi Danantara, diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani sebagai CEO Danantara. Pando Sahrir ditunjuk sebagai Chief Investment Officer dan Doni Oskaria sebagai Chief Operation Officer. BPI Danantara digadang-gadang akan menjadi super holding BUMN yang akan mengelola dana investasi negara sebesar 200 triliun rupiah untuk investasi proyek berkelanjutan. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. BPI Danantara ditargetkan mengerjakan hingga 20 proyek strategis demi pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Diharapkan adanya BPI Danantara bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon menggelar demo menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara karena dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik pembentukan Danantara karena berpotensi memicu keresahan di masyarakat. Selain itu, Impres nomor 1 tahun 2025 dianggap tidak memberikan manfaat bagi rakyat dan justru memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Sejak awal pembentukan, BPI Danantara menuai polemik. Dengan berpayung Undang-Undang BUMN, maka Danantara tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK. BPK dan Badan Pengawas Keuangan serta Pembangunan atau BPKP hanya dapat memeriksa jika ada permintaan DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Usai berorasi, mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Pemirsa, pasca dipecat sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT, Mutia Hati, vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, mendapat tawaran mengajar dari Bupati Purbalingga. Tawaran ini pun langsung disambut baik orang tua Novi dan berharap sang anak mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyatakan siap menerima Novi Citra Indrianti, vokalis band Sukatani yang dipecat akibat kontroversi lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Ia menawarkan Novi untuk kembali mengajar dan mengabdi di sejumlah sekolah di Kabupaten Purbalingga. Hanif menyatakan keinginannya untuk merangkul Novi melalui akun Instagram pribadinya. Dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Tawaran Bupati Purbalingga ini pun mendapat sambutan positif dari keluarga Novi. Orang tua Novi sendiri baru mengetahui sang anak viral setelah diberitahukan oleh kerabatnya. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo persilakan, mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana saya orang tua ya mendukung sepenuhnya. Sebelumnya kontroversi lagu Bayar 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 milik band Sukatani berimbas diberhentikannya Novi Citra Indrianti, vokalis band Sukatani dari posisinya sebagai guru. Kepala sekolah menilai Novi melanggar kode etik di sekolah tempatnya mengajar. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar Timnas Indonesia. Setelah dilepas PSSI, Indra Syafri disebut akan kembali menangani skuad Garuda Muda.
Coach Indra akan memikul kewajiban untuk mempertahankan medali emas pada ajang SEA Games 2025 mendatang. Indra Syafri disebut akan bertugas kembali menangani timnas Indonesia untuk gelaran SEA Games 2025. Hal ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang mendapat informasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal comeback-nya Coach Indra untuk menangani Garuda Muda. Meski PSSI masih mencari pengganti sosok Indra Syafri untuk timnas U20, namun pelatih asal Sumatera Barat ini tetap akan ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games mendatang di Thailand. Menpora menambahkan, Garuda Muda atau Timnas U23 ditargetkan untuk bisa mempertahankan medali emas yang diraihnya pada tahun 2023. Penunjukan kembali Indra Syafri dinilai cukup mendasar. Pasalnya, Coach Indra telah membuktikan deretan prestasinya dalam menangani skuad Garuda Muda. Bukan hanya meraih medali emas di SEA Games 2023, namun juga meraih medali emas di Piala AFF kelompok umur. Ya, SEA Games 2025 akan berlangsung di 3 kota, Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini akan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Pemirsa, sebelum kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan yang tinggal menghitung hari, setiap orang yang masih memiliki utang puasa wajib membayarnya. Ya, namun untuk beberapa orang pemirsa, kode puasa Ramadan bisa dilakukan dengan membayar fidyah. Bulan Ramadan 1446 Hijriah tinggal menghitung hari. Umat Islam diwajibkan menjalankan puasa 1 bulan penuh sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Namun bagi beberapa orang ada yang tidak bisa menunaikan puasa Ramadan dengan sempurna karena uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan dalam agama. Di antaranya wanita haid maupun nifas, musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh, orang sakit, lansia, serta ibu hamil maupun menyusui. Karenanya, membayar utang puasa hukumnya wajib dan jika tidak dilakukan maka berdosa. Waktunya mulai dari tanggal 2 Syawal hingga akhir bulan Sya'ban. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Ali Imran, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ya, bahwasanya disegerakan segala apapun. Ya, ketika kita memiliki utang puasa, jangan sampai ditunda-tunda meskipun boleh. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu baru bisa melunasi utang puasanya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena alasannya Ibunda Aisyah merasa bahwasanya di bulan-bulan selain Sya'ban tersebut Rasulullah membutuhkan beliau dan memerlukan beliau. Namun ada beberapa kondisi di mana Islam memberikan keringanan membayar utang puasa Ramadan dengan membayar fidyah, yaitu membayar denda puasa dengan memberi makan fakir miskin. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ada 4 golongan yang wajib melunasi utang puasa dengan puasa lagi. Yang pertama adalah orang yang sakit non-permanen. Yang kedua adalah musafir. Yang ketiga adalah perempuan yang haid. Kemudian yang keempat perempuan nifas yang dia tersebut tidak menyusui. Ada 4 golongan yang diizinkan untuk melunasi utang puasanya itu dengan fidyah. Ya. Pertama, orang yang sakit permanen, sakitnya tersebut menahun. Ya. Yang kedua adalah lansia, orang yang sudah tua yang sudah tidak sanggup lagi secara fisik untuk berpuasa. Kemudian perempuan hamil dan perempuan menyusui, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamil wal murdi as-shiyam. Bahwasanya perempuan hamil dan perempuan menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa dengan catatan tadi memang dia sudah tidak sanggup untuk berpuasa dalam artian Bulan Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 2 Maret 2025. Karenanya masih tersisa beberapa hari untuk membayar utang puasa hingga akhir bulan Sya'ban. Waduh,
Nggak terhitung deh kayaknya. Sebelum puasa kayaknya ngebut deh dibayarnya. Alhamdulillah udah lunas. Udah lunas. Ini memang dibayarnya kapan Bu waktu itu? Setelah Lebaran. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Umamah, Nabi Muhammad SAW bermimpi didatangi dua pria yang membawanya ke Gunung Terjal lalu mendengar jeritan. Nabi lalu bertanya dan dijawab jika suara tersebut adalah jeritan dari penghuni neraka. Beliau SAW kemudian dibawa berjalan-jalan dan sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalir darah. Lalu Rasulullah menjelaskan mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga cabai rawit merah semakin pedas. Di pasaran, harga cabai rawit menembus Rp100.000 per kilogram. Ibu-ibu di Cimahi, Jawa Barat yang mulai menyetok bumbu dapur jelang Ramadan yang kurang dari sepekan terkejut ketika akan membeli cabai. Pasalnya sejumlah harga cabai di pasar atas baru ini melonjak. Cabai rawit merah yang sebelumnya Rp700.000 per kilogram kini tembus hingga Rp100.000. Harga cabai merah besar juga ikut naik, sebelumnya Rp50.000 kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga merangkak naik Rp10.000 dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Melonjaknya harga bumbu dapur dikarenakan permintaan yang banyak namun stoknya terbatas. Pemirsa, Anda yang tidak mudik Lebaran tahun ini dan ingin menikmati libur Hari Raya Idul Fitri dengan rekreasi bersama keluarga, waterpark di Bekasi, Jawa Barat bisa menjadi alternatif. Apalagi bertepatan dengan ulang tahun ke-11 wahana rekreasi air terbesar dan terlengkap tersebut menghadirkan berbagai promo dan event yang menarik. Memeriahkan ulang tahun ke-11 Transera Waterpark di Bekasi, Jawa Barat menghadirkan konsep berbeda. Sebagai salah satu tempat rekreasi air terbesar dan terlengkap di Indonesia, Transera Waterpark berupaya memberikan pengalaman unik bagi para pengunjung. Berbagai acara disiapkan termasuk Transera berkaraoke, pesta hadiah, pesta kue ulang tahun hingga santunan kepada anak yatim, sehingga tercipta suasana lebih hangat dan menyenangkan. Untuk warga Jabodetabek yang liburan Lebaran, yang tidak mudik, datanglah ke Transera Waterpark. Karena kami punya wahana yang sangat lengkap. Itu punya wahana waterparknya, ada dry park juga. Nah, kita juga punya wahana edukasi, ada mini zoo-nya, dan juga wisata edukasi secara Islam. Lengkap semuanya. Transera Waterpark juga berkolaborasi dengan RCTI dalam sebuah event spesial bertajuk I Love RCTI pada 27 Februari mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura dan Laksana melaporkan. Pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menghadiri acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk Disrupsi Berganda Terhadap Media Massa di Hall Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. HT meminta pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat media nasional di tengah iklim pers yang mengalami degradasi. Pada Konvensi Nasional Media Massa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menjadi pembicara untuk memberikan materi terkait iklim media yang terjadi saat ini. HT menyebut rasio publik menerima informasi dari media sosial sangat besar yang mencapai 75 hingga 80% ketimbang menikmati konten media konvensional seperti televisi, radio maupun siber. Ia meminta pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media di tengah gempuran media sosial asing. Sebaiknya KPI, Dewan Pers duduk libatkan kawan-kawan yang punya hati untuk membangun media ini solid lagi, media nasional maksud saya. Ya, bagaimana kita membuat pokja, kelompok kerja, ya, merumuskan hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk menjadi aturan. Ya, bukan untuk kepentingan orang per orang, pihak per pihak, tapi untuk kepentingan nasional. Segera duduk bareng membuat regulasi yang lebih kuat sebagai payung ya. Antara lain batasan-batasan mana yang
yang kita maksudkan dengan platform mendukung pers kita, begitu ya. Ini harus segera karena bagaimanapun kondisi faktual teman-teman jurnalis sekarang mengalami kesulitan yang cukup serius, begitu ya. Pembuatan regulasi untuk membatasi pemberitaan hanya dari pers yang kredibel penting untuk melawan arus informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.